Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel GNN Indonesia. Pada video kita kali ini, kita akan menyelami sejarah dan makna yang menarik dari puasa Asyura dan tahapan-tahapannya. Sebuah praktik yang sangat berakar dalam sejarah Islam. Pada tahapan pertama, di zaman jahiliyah dahulu, orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan puasa tersebut. Tatkala tiba di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut dan memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun, tatkala puasa Asyura diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Lalu, beliau mengatakan, "Barang siapa yang mau, silakan berpuasa. Barang siapa yang mau, silakan meninggalkannya atau tidak berpuasa." Tahapan kedua, ketika tiba di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ahlul kitab melakukan puasa Asyura dan memuliakan hari tersebut. Lalu beliau pun ikut berpuasa ketika itu. Kemudian ketika itu, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ikut berpuasa. Melakukan puasa Asyura ketika itu semakin ditekankan perintahnya, sampai-sampai para sahabat memerintahkan anak-anak kecil untuk turut berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa?" Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian." Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Apakah ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniru-niru atau tasyabuh dengan Yahudi? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan puasa Asyura di Mekah, sebagaimana dilakukan pula oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan menemukan orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut melakukannya. Namun, beliau melakukan puasa ini berdasarkan wahyu, berita mutawatir dari jalur yang sangat banyak, atau dari ijtihad beliau, dan bukan semata-mata berita salah seorang dari mereka, atau orang Yahudi. Wallahu alam. Tahapan ketiga, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura dan tidak terlalu menekankannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang ingin berpuasa, silakan, dan siapa yang tidak ingin berpuasa, silakan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang telah lewat, dan dikatakan pula oleh Ibnu Umar berikut ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya orang-orang jahiliyah biasa melakukan puasa pada hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan puasa tersebut sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu pula kaum muslimin saat itu. Tatkala Ramadan diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya hari Asyura adalah hari di antara hari-hari Allah. Barang siapa yang ingin berpuasa, silakan berpuasa. Barang siapa meninggalkannya, juga silakan. Dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Setiap hadis yang serupa dengan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan lagi untuk melakukan puasa Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Akan tetapi, beliau meninggalkan hal ini tanpa melarang jika ada yang masih tetap melaksanakannya. Jika puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan dikatakan wajib, maka selanjutnya apakah jika hukum wajib di sini dihapus atau dinasakh akan beralih menjadi mustahab atau disunnahkan? Hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika hukum puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan ada sunnah muakkadah, maka ada ulama yang mengatakan bahwa hukum puasa Asyura beralih menjadi sunnah saja tanpa muakkad atau ditekankan. Oleh karenanya, Qais bin Sa'ad mengatakan, kami masih tetap melakukannya. Intinya, puasa Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadan masih tetap dianjurkan atau disunnahkan. Tahapan keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak bersendirian, namun diikutsertakan dengan puasa pada hari lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelisihi puasa Asyura yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu meninggal dunia. Dan itulah sejarah tahapan-tahapan puasa Asyura. Meskipun tidak wajib, puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang peradaban Islam yang indah. Jazakumullahu khairan, semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.